Halo pedekers. Meski pernah menjadi jajahan Jepang, Indonesia kini menjadi negara yang sangat penting bagi negeri matahari terbit itu. Hal itu terlihat dari kerjasama Jepang dan Indonesia, di mana Jepang sepakat untuk merelokasi sejumlah pabriknya ke tanah air. Lantas apa saja perusahaan Jepang yang merelokasi pabriknya di Indonesia? Ambil kopimu dan temukan jawabannya di video berikut ini. Mari kita bongkar. Yang pertama adalah Sagami Electric Company. Perusahaan ini adalah produsen induktor daya atau koil untuk otomotif. Sagami Electric Company didirikan oleh Zozo Hashimoto pada tahun 1946 di Yokohama, Jepang. Sejak tahun 2012 silam, perusahaan ini sudah memiliki pabrik di Indonesia dan mempekerjakan 2.000 tenaga kerja. Lokasi pabriknya berada di Medan, Sumatera Utara. Pabrik yang ada saat ini memproduksi induktor daya untuk kendaraan dengan produksi bulanan 10 juta unit. Namun punya satu pabrik saja di Indonesia sepertinya tak cukup. Perusahaan ini akan melipat gandakan lagi produksinya dengan memindahkan jalur produksi pabrik yang ada di Shenzhen, China. Sagami Electric Company akan kembali membangun pabrik keduanya di kawasan industri Medan Store di pinggiran kota Medan, Sumatera Utara. Jika pabrik baru ini rampung, bakal memproduksi induktor daya yang 80% untuk peralatan audio mobil, pencahayaan, LED, dan sensor. Sisanya, atau 20% lainnya, untuk peralatan elektronik rumah tangga dan smartphone. Pemindahan pabrik ini disebabkan karena upah tenaga kerja di negeri tirai bambu ini meningkat, yang membuat ongkos produksi juga meningkat. Sedangkan di Indonesia, biaya produksi dan upah tenaga kerja relatif lebih murah. Untuk membangun pabrik keduanya ini, Sagami Electric Company akan menggelontorkan modal investasi senilai 720 miliar rupiah. Diperkirakan pabrik baru ini nantinya akan menyerap sekitar 6.500 orang tenaga kerja. Relokasi pabrik Sagami Electric Company ke Indonesia tentu akan membuat ekspor negara kita semakin meningkat. Pasalnya, seluruh produk yang dihasilkan akan diekspor ke Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara Asia Tenggara. Wah, semoga bisa menyerap tenaga kerja lokal semakin banyak ya. Kalau kamu sering ke bengkel buat ganti busi kendaraan, pasti familiar dengan merek satu ini. Yup, Denso merupakan produsen suku cadang kendaraan bermotor asal Jepang dan telah berdiri sejak tahun 1949 silam. Produk yang dihasilkan Denso mulai dari belt mesin, fan belt, filter udara, busi, hingga perangkat pendingin atau AC mobil. Di samping memproduksi komponen-komponen otomotif, Denso juga mengembangkan dan memproduksi komponen non-otomotif, seperti peralatan pemanas rumah tangga dan robot industrial. Salah satu robot buatannya sempat membuat heboh masyarakat Jepang. Pasalnya, robot tersebut mampu bermain shogi atau catur Jepang melawan pemain profesional. Denso adalah bagian dari Toyota Group dengan 25% sahamnya dipegang oleh Toyota. Secara global, tenaga kerja Denso sudah mencapai 170.000 orang di 200 lokasi di seluruh dunia. Jaringan operasionalnya mencakup benua Amerika, Eropa, Asia, serta Jepang sebagai kantor pusat. Denso sendiri merupakan pemasok suku cadang otomotif terbesar keempat di dunia pada tahun 2016. Di Indonesia, Denso sudah berdiri sejak tahun 1975 dan kini sudah berkembang menjadi grup company bernama Denso Indonesia Group. Saat ini jumlah karyawan Denso di Indonesia telah mencapai 6.100 orang. Nah, sejak 2020 lalu, Denso telah merelokasi pabriknya dari Jepang ke Bekasi, Jawa Barat. Pemindahan pabrik ini dilakukan karena mereka memandang Indonesia sebagai lokasi terbaik setelah melakukan riset ke berbagai negara di kawasan ASEAN. Dengan relokasi pabrik ini, Denso akan menggelontorkan modal investasi senilai 2 triliun rupiah. Dengan serapan tenaga kerja lebih dari 1.000 orang, sebanyak 95% dari produksi pabrik baru ini rencananya untuk kebutuhan ekspor. Wah, angka investasi yang gede banget ya, Bidigers. Dan yang terakhir adalah perusahaan yang juga sudah gak asing bagi masyarakat Indonesia, yaitu Panasonic. Panasonic memproduksi berbagai alat elektronik kebutuhan rumah tangga, mulai dari televisi, kulkas, AC, kipas angin, mesin cuci, hingga kamera.
Perusahaan ini didirikan oleh Konosuke Matsushita pada 1918 di Jepang. Sebelumnya, perusahaan ini bernama Matsushita Electrical Industrial, lalu berganti nama menjadi Panasonic sejak tahun 2008. Selama beberapa dekade, perusahaan ini pernah menggunakan nama National Sanyo sebagai merek produk. Namun, pada tahun 2012, Panasonic resmi menggunakan nama perusahaannya sendiri sebagai merek produk. Secara global, tenaga kerja Panasonic sudah mencapai lebih dari 250.000 orang di seluruh dunia. Selain kantor pusat di Jepang, Panasonic juga beroperasi di Amerika Utara, Eropa, India, Cina, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, Panasonic telah hadir sejak tahun 1954 lewat perusahaan PT Transistor Radio Manufacturing. Pendirinya adalah Haji Tayyab Mohgobel pada tahun 2004. Perusahaan ini berganti nama menjadi Panasonic Global Indonesia. Nah, sejak tahun 2020 lalu, Panasonic telah mengalihkan kegiatan manufakturnya dari Cina ke Jakarta Timur. Panasonic ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar basis ekspor bagi produk-produk elektronik rumah tangga. Dengan adanya relokasi pabrik ini, Panasonic akan menginvestasikan modal sebesar 432 miliar rupiah dengan serapan tenaga kerja 1.940 orang. Pabrik baru ini menargetkan produksi tahunannya sebesar 434,2 miliar rupiah dan mengekspor sekitar 86,8 miliar per tahun. Wah, mantap benar ya Pedigers. Well, dengan adanya 3 perusahaan besar yang merelokasi pabriknya di Indonesia, tentu saja akan sangat menguntungkan bagi negara kita. Bagaimana tidak? Total nilai investasi dari lokasi 3 pabrik ini mencapai 4,63 triliun rupiah. Dengan potensi penyerapan tenaga kerja baru mencapai ribuan orang. Dengan kata lain, masuknya pabrik-pabrik ini ke Indonesia akan menciptakan banyak lapangan kerja. Nah, dengan penciptaan lapangan kerja, maka konsumsi akan naik dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara kita. Senang nggak dengar kabar ini?